saya juga nggak nyangka bisa dipakai gitu di momen bersejarah penandatanganan sirkuit Mandalika. Cuman lumayan dulu tuh omset bersih buat saya aja tuh sebulan bisa 300 juta. Karena nggak nyangka bakal sebesar ini sih sebenarnya. Dulu ya udah buat brand aja. Bicara ke depan, kalau mau produksi motor malahan gitu kan. Ya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Kembali lagi dengan tribunbanten.com. Sekarang saya ngobrol dengan tokoh yang begitu inspiratif. Beliau adalah orang di balik pembuatan helm yang dipakai Presiden Jokowi ketika menjajal sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit di Nusa Tenggara Barat hari Jumat kemarin. Siapa dia? Kita sapa Direktur RSV Richard Rian. Selamat siang, Kang. Yang Sip. Nun. Gimana kabar, Kang? baik. Ya, nah Kang, kita sudah berjarak ini ya. Mungkin kita bisa melepas masker ya. Boleh. Nih, sibuk apa, Kang? Setelah kemarin helmnya dipakai Presiden, gimana rasanya, Kang? Saya senang pasti bangga lah. Maksudnya ada produk kita yang bisa dipakai sama orang nomor satu di Indonesia kan satu prestasi lah. Nah itu gimana, Kang? Waktu pertama si Presiden Jokowi kok tiba-tiba pakai helm RSV ya? Ya awalnya kaget juga sih. Jadi dadakan banget H-2 kan kemarin tuh tanggal 12 kalau nggak salah dipakai. Ya, hari Jumat. Sekitar tanggal 10 tuh ada beberapa teman dari saya yang kasih info. Memang banyak juga sih yang bantu memang sehingga bisa Pak Jokowi pakai helm RSV itu banyak beberapa teman bantu kasih info kalau untuk peresmian dari sirkuit Mandalika nanti yang tanggal 12 itu Pak Jokowi mau pakai brand lokal. Khususnya yang kalau di produk kita kan di helm kan ada brand lokal. Nah itu dikasih info, kebutuhan helmnya dikasih tahu. Kebutuhan helmnya itu open face, udah pasti sertifikasi dan double daring untuk keamanan kan. Standar keamanan ya. Standar keamanan dan kebetulan kita ada tipe yang tersebut. Kebenaran juga SV300 kan memang baru launching sekitar 3 bulan yang lalu kan. Jadi tipenya apa? SV300 ya? Tipenya RSV SV300. Ini kan ya? Ya ini open face double visor. Udah double daring juga. Jadi secara spesifikasi yang dicari sama Pak Jokowi juga masuk sebenarnya. Lalu kita coba kirim foto Pak Jokowi mau apa enggak untuk pakai dari sisi model dan lain-lain. Kita kirim beberapa foto dengan beberapa motif dan warna. Nggak nyangka juga sih dalam 2 hari, besoknya langsung dikabarin diminta kirim yang black glossy. Oh, black glossy. Black glossy. Itu yang dikirim berapa gambar, Kang? 2 atau 3 gambar. 2 atau 3 gambar. Karena memang dadakan banget, nggak ada persiapan. Memang teman-teman banyak sih, teman-teman baik dari RSV yang kasih info dengan cepat. Iya. Akhirnya kita kirim dan saya juga nggak nyangka bisa dipakai gitu di momen bersejarah penandatanganan sirkuit Mandalika. Berarti begitu Presiden milih, oh ini helm yang saya pilih, langsung dikirim ke RSV. Langsung dikirim ke sana. Oh, langsung dikirim ke sana. Dikirim ke Mandalika kalau nggak salah. Iya. Langsung dikirim kalau nggak salah. Berarti yang pilih Presiden ini ya, ada dari beberapa pilihan tadi ya? Iya, dari beberapa warna. Karena ini kan cuman motifnya belum ada karena baru launching. Jadi memang baru ada yang solid color kan, ada white, black dove ada. Tapi yang Pak Jokowi mau yang dipilih itu yang black glossy memang. Pas ada barangnya itu ya? Barangnya sih ada karena memang lumayan laku juga kan sebelumnya. Kita launching tuh animo dari market lumayan gede dengan SV300 ini. Jadi barangnya ready stock. Kebenaran ada juga, Pak Jokowinya suka ya kayak udah jalan Tuhan aja sih untuk tuh Pak Jokowi pakai sih dikasih jalan. Berarti Pak Presiden ini milih yang benar juga ya, paling laris ya? Iya, tahu juga maksudnya helm yang paling laris yang mana. Ini harganya berapa, Kang? Ini pakai Presiden untuk retail price-nya ini di 600 ribuan. 600 ribuan ya? 610 untuk retail. Dia speknya apa aja kira-kira bisa dijelasin? Kan dia nggak full face ya? Ini dia open face, helmnya open face itu, double visor yang pasti. Oh ya. Jadi yang Pak Jokowi minta itu open face kemarin, double visor ini dia nggak minta tapi kebenaran ada jadi bisa dipakai. Terus yang kemarin diminta itu strapnya double daring. Ya. Yang Pak Jokowi minta. Ini juga udah strapnya double daring. Terus SNI udah pasti. Ya sudah SNI ya. Ini ada berapa warna? Ada 5. Ada modern grey, white, black dove, black glossy, sama ini blue matte. Dove. Nah ini satu di antara produk RSV yang ini bukan satu, ini yang sekarang dalam 3 bulan terakhir paling laris ya? Paling laris memang ini.
Apalagi Itu di berapa pas bulan rata-rata Kang? Kalau kan itu baru 3 bulan nih. eh, Nah 1 bulan kemarin atau 2 bulan itu kira-kira berapa ini yang helm khusus ini? udah di atas 3.000 sih. 2.300 Karena ya? PO pertama aja udah 2.900 waktu kita launching itu. PO pertamanya langsung sekitar 2.900 piece udah langsung di PO kan. Memang sempat ada keganggu produksinya karena nggak terlalu kuat, kaget karena kan kok bisa sebanyak ini permintaannya. Plus ditambah kemarin dipakai Pak Presiden ya? dan diposting juga di IG-nya. Lumayan Lumayan buat makan sehari-hari lah. makan apa? Tapi lumayan kaget ya, akhirnya cukup ada respon positif ya tambahnya Iya, ketika setelah dipakai Jadi beliau di Mandalika kemarin. ditambah lagi sih memang karena helm marketnya udah nerima helm ini dengan sangat baik, banyak yang mau beli, plus ditambah sama dipakai sama orang nomor 1 di Indonesia sih, ya rezeki yang luar biasa sih, maksudnya di 2021 ini lumayan lah di setelah pandemi maksudnya. Ya. Jadi kayak ada semangat baru aja. Iya betul, semangat baru Kang. Nah, kira-kira waktu kemarin pandemi itu gimana sih Kang RSV sendiri ini? Kondisinya seperti apa? RSV pas pandemi ya. Pas pandemi itu apa ya? Untuk penjualan digitalnya ataupun online dari website dan marketplace sebenarnya ada penurunan, cuman saya sih kalau bukan dibilang nggak terlalu parah sih, tapi kalau saya compare dengan produk lain atau dengan brand lain di luar helm juga, kita masih bisa dibilang nggak terlalu parah lah. Karena kan ada yang sampai tutup ya, banyak yang juga bangkrut mungkin kan di pada saat pandemi 2020 itu kan awal-awal. RSV untungnya dari sisi penjualan digital atau online tuh berkurang, cuman kita masih bisa survive loh. Masih cukup untuk operasional, masih bisa berjalan. Produksi memang yang agak terlambat mungkin di produksi karena kan nggak bisa full produksi kan. Orangnya juga dibatasi dan lain-lain. Tapi secara penjualan digitalnya masih bisa nutup operasional cost dari perusahaan sebenarnya. Yang hancur memang lebih parah itu dari sisi store offline-nya. Store offline ya. Ada berapa store offline Kang? Waktu pandemi sekarang tinggal sisa 4. Sekarang tinggal dari 6. Dari 6. 2 tutup. Oh, 2 tutup. 2 tutup. Karena kan kita 6-6-nya di Jabodetabek kan. Iya. Memang PPKM-nya lumayan cukup ketat kan dibanding daerah lain. Sehingga hancurnya memang dari sisi offline store-nya. Cuman untungnya digitalnya masih bisa berjalan. Kita juga dengan masa pandemi ini melakukan beberapa perbaikan lah dalam hal apapun. Strategi berbagai strategi dilakukan ya. Dan alhamdulillahnya mulai 2022 awal ini mulai berjalan nih apa yang kita perbaikin, apa yang solusi yang kita rubah, gaya marketing kita rubah. Malah sekarang di bulan ini penjualan tertinggi selama RSV ada. Malah tertinggi bulan ini? Ya, di 2 bulan terakhir. Jangan-jangan setelah ini dipakai ini belum kelihatan efeknya sih. Makin bedak lagi. Ya, semoga. Ya belum kelihatan sebelum Pak Jokowi pakai pun 2 bulan terakhir bahkan sales untuk digital ya terutama jauh lebih baik dari sebelum pandemi malah. Itu pasarnya mana aja kira-kira Kang? Yang paling tinggi misalnya? Paling tinggi Jabodetabek. Masih Jabodetabek. Paling tinggi. Di 3 teratas tuh masih tuker-tukeran Jabodetabek aja, Jakarta, Bandung, Bogor, Jakarta, terus kayak gitu. Setelah itu market share-nya ketika luar Jawa mana lagi Kang? Ada nggak yang luar Jawa? Beberapa di Sumatera sudah ya, ke pulau pertama memang kalau kita bilang provinsi atau pulaunya Pulau Jawa paling tinggi. Kedua tuh Sumatera. Ketiga Sulawesi. 4 Kalimantan. Papua belum ya? Ada cuman nggak banyak. Tapi setiap bulan ada ya 1 atau sampai 5 pengiriman ke Papua ada, cuman nggak banyak. Tapi katanya udah ekspor nih Kang? Ekspor ke Filipina. Ke Filipina Dari tahun sebelum pandemi. Sebelum pandemi kita udah lakuin ekspor ke Filipina. Berapa biji tuh yang dikirim ke Filipina sama Malaysia ini? Fluktuatif kalau sekarang sih apalagi kan jadi kita tuh pertama kali ngirim ke Filipina itu awal tahun 2019 kalau saya salah. 2019 ya. Prosesnya dari 2018 memang. Ya. Tapi full ngirim per sebulan 3.000 piece sampai 5.000 piece ke Filipina itu di awal 2019 memang. Terus kena pandemi, jadi pengirimannya juga terganggu kan. Mulai lagi di tahun ini. Nah, berapa per bulan yang dihasilkan sama RSV ini, Mas? Berapa biji helm ini 1 bulan ini diproduksi kan? Nggak banyak sih kalau RSV sih, nggak terlalu banyak, belum. Atau berapa penjualannya kira-kira berapa biji lah per bulan? Kalau produksi aja kita ngomong produksi ya. Kalau saya kurang sekitar ya kalau saya bilang dari piece, dari all varian, dari semua channel distribution. Kalau ditarik setahun, include pandemi itu di 50 ribuan sih per piece per bulan ya. Per bulan ya? Per bulan. Itu berapa type itu?
Tipe helm itu kan kita lihatnya dari molding berarti ya. Kalau molding itu berarti full face 3, half face-nya 2, klasik 1, 6 sampai 8 batok. Oh, 6-8 batuk. Itu yang beda Molding, beda bentuk. bentuk ya? Beda bentuk. Kalau motif kayaknya ratusan sih. Iya. Kalau motif lebih ratusan sih. Tapi yang paling tinggi penjualannya yang apa, Kang? Kalau sekarang ini. Yang ini ya? Ini kalau top sales-nya sekarang SV300. Di antara berbagai bentuk tadi nih yang sekarang paling kalau tinggi kita tarik 3 bulan terakhir, minimal setelah ini launching, ini paling tinggi penjualannya dalam 3 bulan terakhir. Kalau sebelum ini memang ada full face FF500 memang yang jadi lead-nya. Lead-nya ya. Yang ini Oh, tutup ya, full face ya. full face. Cuman motifnya bukan yang ini ya, yang karbon motifnya. Iya. Kenapa kalau ini jadi penjualan paling bagus, Kang? Kalau kenapa bisa membaca pasar, kemudian pasar sukanya seperti ini? Enggak, karena kan kita dari awal RSV berdiri itu kan memang kita bermain itu di digital, Mas. Jadi kebalik kalau RSV itu kan polanya. Iya. Jadi kebanyakan orang main bisnis itu offline dulu, Baru sudah berjalan baru dia perkuat digital atau online-nya. Karena kalau kita tuh kebalik dari dulu memang. Jadi awalnya karena saya juga basicnya di IT di digital, awal mulai RSV itu memang kita ngebusnya di digital dulu. Dan itu berjalan 2 tahun sampai 2018 Mei baru kita buka store di sini. Jadi sehingga aset digital kita kalau saya bilang sih sudah cukup kuat lah dengan audiensnya RSV. Jadi apapun yang kita mau keluarin tuh kita lebih mudah untuk nge-reach-nya sebenarnya. Untuk tahu dulu nih market analisisnya. Even sampai ke motif maksudnya. Jadi motif apa nih yang lagi bagus atau yang lagi mereka mau coba beli. Biasanya kita melempar beberapa motif. Nah, kebenaran ini jadi yang persiapan paling bagus waktu itu karena ketahan pandemi juga, Mas. Jadi rencananya itu kita keluarin SV300 itu di 2019 di bulan April kalau saya nggak salah. Jadi April sampai Agustus rencana itu kita launching di situ untuk ini. Cuman karena di Maret itu kita 2020 itu ya? 2020 pandemi kan, langsung ditutupkan semua tuh. Betul. Nggak bisa kerja dan lain-lain, akhirnya proses pembuatan molding dan lain-lainnya terhambat kan. Jadi diem lah si project ini tuh. Nah dari itu mulailah kita coba untuk bangun dari sisi marketingnya, maksudnya kita teaser, kita kasih tahu dan dilakukan beberapa perubahan memang akhirnya. Dari modifikasi awal lah ya. Masukannya banyak kan, jadi kan dengan adanya waktu setahun tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain, di survive aja, yang penting bisa selamat perusahaannya, kita coba lempar ke market, ke audiens kita gitu, dari sisi Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Apa sih yang mereka mau nih, helm seperti apa yang diminati gitu. Nah, masuklah beberapa masukan itu. Oh, itu kayak tes survei pasar ya? Iya, karena waktunya jadi lama gitu kan, jadi kita tahu nih, oh yang laku tuh untuk audiens kita tuh yang kayak gini nih, karena udah jelas kan, maksudnya mereka yang beli pasti nanti. Jadi beberapa perubahan dilakuin, keluarlah di 2 bulan lalu, 3 bulan lalu itu keluar yang SV300 hasil dari masukan yang banyak selama setahun. Riset itu. Tadi ya? Riset masa pandemi. Iya, riset di masa pandemi. Masa pandemi. Iya. Nah, gimana sih ceritanya Kang waktu awal RSV terbentuk gitu loh kan? Kenapa memilih helm sebagai aku mau jualan helm lah, kenapa nggak jualan baju, celana gitu kan? Kenapa jualan helm gitu? Awalnya kebetulan aja sih, kebetulan. Jadi kan RSV ini nggak saya sendiri kan, memang ada foundernya ternyata sebenarnya awal mula ini kita dari pertemanan SMA sebenarnya. Jadi ada partner saya yang memang foundernya RSV, jadi dari awal tuh sebenarnya bukan saya. Jadi ada namanya Ilham Pratama, itu teman SMA saya, teman dekat saya juga. Di Bandung ya? Di Bandung. SMA berapa tuh Bang? SMA 2 Bandung. Kita SMA 2 Bandung. Teman nakal dulu ya? Teman main aja. Teman main nakal atau baik, ada nakal ada baiknya. Seimbang aja. Nah, terus 2012 itu saya kuliah di Jakarta. Ya lulus di Jakarta, akhirnya kerja di bidang IT. Nah, Ilham di Bandung itu mulai main helm lah. Mulai ya riset helm segala macam lah. Riset helm segala macam. Terus tapi ya custom dulu ya? Custom satuan untuk desain sendiri. Jadi pesanan orang misalnya mau pesan kayak gini, betul, tapi belum bisa produksi helm. Belum bisa karena kan baru desain. Pabriknya juga belum ada. Iya. Cuman akhirnya terus kita ketemu, terus saya bilang saya masih kerja dulu, tapi dulu masih udah jualan juga memang. Tapi karena basicnya di IT, saya lebih cukup paham lah dari dulu tuh buying digital seperti apa sih. Iya. Dulu kalau Facebook 2009-2010 tuh belum ada kayak sekarang. Betul. Masih ngebus pakai kredit card cuma sekali doang. Gitu. Belum ada demografi gitu, kayaknya belum ada sih dulu. Belum ada pemetaan, cuman ya status doang lah. Gitu. Marketplace juga belum ada dulu. Jadi kita mainnya dulu di Kaskus. Itu Kaskus lagi
Lagi rame-ramenya lagi itu kan, rame-ramenya karena dia kayak punya Kaskus. perkomunitas ya. Yes, marketplace belum ada sama sekali dulu. Gojek juga belum ada dulu kan awal-awal. Nah, terus kita coba saya yang jual. Jadi dulu tuh secara nggak langsung terpisah job desk-nya Ilham produksi, saya marketing lah. Kasarnya seperti itu. Nah, kenapa mau menerima pinangannya Kang Ilham? Bukan pinangan dari dulu kan, Jakarta ya? dulu karena sambil kerja saya mikir karena saya juga dulu jualan HP dan Oh lain-lain. iya iya. Ya udah kenapa saya nggak jualan helm? Iya, Ya kan? iya, Jadi iya. awalnya dulu buat blog dan segala macem. Terus sampai akhirnya memang di satu titik 2013 itu akhirnya demand yang saya ciptakan dengan produksi yang Ilham lakukan itu gedean demandnya. Produksinya nggak seberapa. Iya. Yang- Bukan nggak seberapa, maksudnya demandnya jauh lebih banyak dari kekuatan produksinya dulu. Iya, maksudnya produksinya 10 tapi permintaannya 20 Yes, ya. kayak gitu. Jadi secara nggak langsung tuh kasarnya kayak, yaudah lu produksi aja, yaudah gue yang jual. Iya, iya. Kayak iya. gitu aja awal mula kerjasamanya tuh kayak gitu aja. Karena saya juga nggak ngerti helm. Dulu tuh 2 tahun saya jualan nggak lihat helmnya, Mas. Lihat apa ya? Nggak lihat sama sekali produknya. Jadi cuma digital aja. Jadi helmnya tuh dari Bandung dikirim langsung ke konsumen. Oh. Saya 2 tahun nggak lihat barangnya, nggak pegang sama sekali karena nggak pernah ke Bandung juga. Tapi desain tetap si Kang Ilham ya. Desain dari Kang Ilham. Biasanya saya kasih desain kan dulu gini nih. Jadi kayak dulu replika kan jatuhnya kan. Jadi mau motif sendiri nih, custom nih, Custom. misalnya ada nama saya, Ya. itu kan PO kan. Betul. Nah, saya terima kebutuhan desainnya saya kirim ke Ilham produksi, dikirim langsung ke konsumen. Oh. Jadi nggak pegang produknya sekalipun 2 tahun itu. Iya, iya, iya. Jualan maya ya. Iya, tapi karena demand-nya saya cukup banyak, jadi akhirnya ya udah jualan aja. Jadi Ilham nggak perlu jualan akhirnya dulu Iya, tuh. iya, iya. Karena apa yang saya kasih ke dia sudah cukup dengan load produksi yang maksimal gitu. Awalnya 2013 kayak gitu. Nah, terus sampai berkembang. Nah, itu berkembang terus akhirnya 2014 itu kita berpikir. Jadi tapi kebanyakan jadinya akhirnya tuh jadi helm replika, Mas. Jadi yang dulunya helm custom desain sendiri, jadinya orang tuh banyak yang minta, saya mau dong helm brand yang sudah ada dimotif kayak pembalap ini dong. Ya, motif pembalap atau couple atau apa Iya, gitu kayak gitu. Jadi bukan kita yang buat, tapi permintaan jadi banyaknya kayak gitu. Iya, iya, iya. Jadi pembalap ini saya pengen di helm lokal ini dong. Ya kita mah kan dalam sisi desainnya, ya kita buat apa yang konsumen mau kan. Iya, iya. Maksudnya helmnya juga kita nggak buat, helmnya juga dari toko. Kadang-kadang kita beli baru di toko helm, ya udah kita repaint gitu. Iya, iya, iya. Sesimpel itu. Iya, iya. Cuman lumayan dulu tuh omset bersih buat saya aja tuh sebulan bisa 300 juta. Sebulan tuh ya. Sebulan 2012. Itu hanya menjual helm kan? Iya. Omset itu ya, belum. Omset bersih kan saya nggak ada modal. Oh iya, 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 iya. Jadi misalnya helm kita jual 1 juta, orang tuh DP-nya 50%. 500.000 ya. Jadi yang begitu lunasin tuh udah untung saya. Nah sekarang berarti waktu tahu potensi seperti itu keluar dari kerjaan itu. Belum. belum, Jadi masih. 2014, cuman 2014 itu kita mikir, oh ini jadinya kok jadi kayak helm replika ya. Maksudnya kita kan jadi mikir panjang nih. Yang Iya. dulu cuman iseng, terus saya sama Ilham mikir, Ilham pertama yang bilang, Cat, kayaknya ini bisa jadi bisnis gede sih sebenarnya. Tapi kan kita nggak nyangka sampai kayak sekarang kan dulu kan. Tapi kalau main di replika susah kayaknya. Karena ya balik lagi nanti akan ada, kalau Terbatas. semakin besar kan paten dan lain-lain gitu betul. kan. Nggak mungkin nih marketnya stuck segini aja gitu. Gimana caranya? Akhirnya saya mikir, oke kita coba ke helm promosi. Jadi kita switch tuh Ya. bisnisnya. Yang dulunya helm Custom. replika, saya akhirnya buat satu web sendiri, buat blog sendiri, terus kita buat helm promosi dulu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan kita mikir daripada buat spanduk yang cuma 2 minggu rusak, nggak dilihat, mending branding di helm. Ya, kemana-mana mobil ya. Mobile kemana-mana, bertahan sampai 2 tahun. Terus Oh, kan, catnya itu bertahan sampai 2 tahun. ya kan helm kan cycle-nya 1 tahun sampai 2 tahun kan, jadi Oh, itu udah pudar ya dia. udah pudar biasanya, cuman gantung rawatnya kan. Iya. Jadi kalau saya bilang media promosi di helm, dan dulu kan belum ada Gojek tuh. Ya. Jadi Udah online, ojek online ya. dulu Gojek ada tapi masih by WhatsApp kalau nggak salah. Iya. 2014 tuh masih pakai WhatsApp dulu. Coba aja kita ke bank dulu, saya presentasi di Jakarta tuh ke bank, kurir-kurir tuh yang kayak JNE, Tiki dan lain-lain gitu. Buat helmnya kita desain, kita branding gitu maksudnya. Jadi untuk perusahaan juga karyawannya dipakein semua nama PT-nya. Jadi Iya, iya. branding berjalan. Keadaan di Jakarta kan macet tuh. Saya presentasi dulu Sabtu Minggu atau hari Senin dulu di luar kerjaan kantor gitu ke kantor-kantor. Dan itu works. Itu Berjalan. ada Banyak. banyak yang pesan itu ya. Banyak yang karena dulu belum ada yang main. Media promosi di helm belum Nah, ada. tapi yang kalau helm promosi itu berarti hanya sebenarnya custom juga kan? Helm yang custom, sudah cuman existing ya. karena kita belum ada produksi dulu, jadi akhirnya kita lempar ke pabrik di tempat lain. Mas. Oh, Jadi kayak apa ya? Kita sambil Makmur mikirin, lah ya.
Kayak maklun Ya, dulu kayak karena maklun ya. karena dulu awalnya kan kita mikir paling juga 50, ternyata dapat tuh bisa satu perusahaan tuh 500 piece sampai 1000 piece, Iya, ada yang iya, iya. 300 sampai TNI AU pun dulu pesan kalau nggak salah dan lumayan banyak gitu. Ada rumah sunatan, ada BR, bank, Iya, iya, iya. banyak lah. Akhirnya nggak kuat nih. Terus kita juga belum punya izin dulu, masih home industry kan, lebih gampang. Akhirnya kita maklun ke pabrik yang memang berlisensi SNI. Kita main harga lah di situ. Ya. Akhirnya ngambil margin aja sambil untungnya kita persiapan untuk riset. Ilham tuh riset helm, gimana cara sih buat helm yang baik gitu, yang benar gitu dengan pelajaran SNI dan lain-lain. Sampai satu waktu 2015 itu kita dapat orderan Gojek. Berapa biji helm itu dari Di Gojek ojek tuh online? awalnya tuh 140.000 piece awalnya. Cuman karena kita nggak kuat produksinya, karena sebulan waktu itu, akhirnya kita cuma terima di 80.000 piece. 80.000 Itu pun maklun akhirnya. per bulan itu ya? Ya, itu pun maklun akhirnya. Enggak cuma 1 bulan itu doang. Ya, cuma 1 bulan ya. Langsung 80.000 piece. Itu pun maklun akhirnya karena kita nggak mungkin produksi, kita lempar ke pabrik lain. Tapi pakai PT kita untuk Iya, iya, kerjasamanya. iya. Tapi mencukupi itu. Cukup. Mencukupi 80.000. Tapi berapa orang yang garap waktu itu? Kan ke Cicahem juga ya dulu. Ya ada beberapa yang udah jadi helm tapi kita pasang busanya kan kalau busa tinggal tempel-tempel kan. Ya. Itu busanya di Cicahem itu sampai di 70 orang. Dari yang cuman 5 orang sampai 70 orang kalau nggak salah. Sampai di demo sih. Tapi terpenuhi akhirnya. Terpenuhi akhirnya. Disitulah titik balik, bukan titik balik, Mulai bangkit, mulai berubah lah ya, berubah lah ya. Di situ mulai kita mikir, oh berarti helm tuh visible untuk bisnis gitu. Ya visible kalau penjualan motor sampai 6 juta per tahun, betul. berarti taruhlah ambil 0,5% dari Enggak, itu. kali 2. Oh, kali 2 gonceng aja. Satu motor 2 helm. Pengendara sama gonceng. Potensi. Berarti 12 juta. 12 juta kalau ambil 1% ini udah cukup lumayan. 0,5 aja lah. 0,5 ya. Di situ sih mulainya baru kita berpikir harus. Tapi kan kita mikir lagi nih di helm promosi ini akhirnya pabrik besar pun ikut masuk, Mas. Jadi saya kalau tender tuh dulu masih ingat 2015 tuh akhirnya udah mulai ketemu nih dengan pabrikan benerannya yang dulu kita maklun. Iya. Ketemu lagi, udah susah nih dari sisi harga kan udah jauh kan. Betul, akhirnya nggak bisa nih kita main di sini. Akhirnya Ilham waktu itu gimana kalau kita buat brand sendiri? Karena dulu sebenarnya udah ada brand banyak. Kita udah siapin brand sebenarnya. Ada 7 brand dulu tuh yang mau kita, yang mana nih yang bagus brandnya. Oh, iya. Terus buat helm pelan-pelan. Nah, kenapa pilih brand RSV? Karena ini yang animo kita ke teman-teman, kita sebar brand itu ke teman-teman terdekat, ke orang-orang yang kita kenal. Beberapa brand ini memang logo RSV ini yang paling dibilang paling bagus memang. Apa artinya RSV ini? Nggak ada sih. Dulu Ilham kalau nggak salah saya dulu suka motor RSV Aprilia karena nggak nyangka bakal sebesar ini sih sebenarnya. Dulu ya udah buat brand aja karena kita kan bukan basic di helm juga kan. Maksudnya saya juga IT, Ilham juga di perumahan dulu, dia bangun perumahan, jadi nggak ada basic ya kita buat sama Dani dulu desainer kita juga barang dari awal, kita desain aja gitu sampai akhirnya ini dan dipatenkan akhirnya kan, paten ya? Udah dipatenkan gitu kan si brandnya, jadi nggak nyangka aja sih sebenarnya awalnya kita nggak berpikir dari awal bakal sampai di sini, nggak gitu, proses aja gitu. Tapi mulai memang kemudian berubah dari yang tadinya taruhlah home industry terus berubah kemudian jadi lebih daripada UMKM itu kan ketika industri jadi jadi industri kan ya. Jadi industri memang. Akhirnya dia ketika bangkit berubah setelah pesan ojek online itu. Ya, setelah ojek online ini kita beresin, kita mulai setup lah, mulai punya visi bahwa kita harus bangun brand helm sendiri lah. Akhirnya dengan banyak lah masalahnya di 2015 akhir tuh. Kita nggak mungkin nggak mungkin kita produksi sendiri. Akhirnya kita cari pabrik yang dulu juga sempat kerja sama kita. Ada satu pabrik yang mau kerja sama. Akhirnya kita PO. Tapi sistemnya beli putus, Mas. Jadi kita konsepin brand kita konsepin desainnya, kita konsepin helm apa nih yang mau kita jual dulu. Kita kasih konsepnya ke pabrik ini yang dulu kita kerja sama. Lalu sistemnya PO, produksi, beli putus. Tapi itu kan cetakannya ada ya tuh. Ya mereka sudah punya cetakannya. Jadi kita datang ke sana tuh mereka udah punya molding, kita pilih kan. Molding yang dengan konsep yang kita mau tuh dulu kan yang super color kan. Helm half face dulu, belum yang ini. Masih super color. Kita kasih ada moldingnya bagus, kita bilang batoknya pakai yang ini, konsep desain sama motifnya kayak gini ya. Kita buat aja tuh mood boardnya, how to launchingnya. Terus kita launching di 2016 di Sensi, di Sensi dulu. Oh itu sudah RSV ya?
Nah, itu kita launching brand RSV-nya di Senayan City. Pas 2016 itu berarti. Kita undang beberapa media dulu. Berarti Belum ada kenal juga. baru 5 tahun juga ya. 5 tahun berarti. Udah 5 tahun ya. 5 tahun. 5 tahun nggak diduga kayak gini progresnya ya. Ya, tapi pada saat itu berjalan 2016 tuh karena memang akhirnya satu dengan satu produk ini helm RSV itu bagi takaran bagi ukuran dulu tuh lumayan laku. Karena kan nggak banyak juga kan kita PO paling sebulan tuh 2.000 piece, 3.000 piece gitu. Itu habis Mas. Dari itu nggak ada habis. store-nya padahal ya. Nggak ada. Belum ada store itu kan? Nggak ada fisik. Jadi cuma main digital aja dulu. Iya. Pakai ads Instagram dan lain-lain. Itu habis. Tapi akhirnya demand-nya ada. Tapi kan kita sistemnya PO ke pabrik kan. Jadi begitu sebulan habis kita harus nunggu dulu sebulan. Ada lagi. Akhirnya marketnya hilang dong. Iya. Nggak bisa nih kayak gini terus nih. Akhirnya engagement-nya nggak ada ya. Iya, engagement-nya putus gitu kayaknya. Gimana nih caranya? Akhirnya pabrik yang kita kerja sama itu datang ke kita dulu langsung bilang minta dibeli. Gimana caranya dia tanya. Karena dia juga memproduksi beberapa brand kan dulu kan. Tapi kenapa pembayaran kalian lancar katanya? Padahal cuma pakai satu betok helm doang. Kalau brand yang lain yang ke saya tuh macam-macam, motifnya macam-macam. Ya kalau pembayaran susah berarti penjualannya juga susah kan, sesimpel itu logikanya kan. Tapi kalian kenapa lancar gitu? Apakah helmnya laku nggak sih kan mereka caranya gitu kan? Apakah dibayarin duluan gitu supaya nggak ribet? Enggak, memang laku kan, PO-nya juga ada kan. Iya. Kenapa bisa? Terus kita ceritain lah. Terus dia juga udah coba beberapa kali untuk masuk ke market Indonesia, nggak jalan lah. Padahal dia punya infrastruktur yang besar banget, pabriknya kan besar ya. Ya kita ceritain, terus karena dia masuk, akhirnya kita masuklah di situ bahwa karena kebutuhannya jadi sama nih. Dia mau masuk ke market Indonesia, how to-nya. Iya. Kita sudah masuk dan sudah berhasil, tapi produksinya terhambat akhirnya. Betul. Akhirnya kolaborasi. Kita akuisisi lah. Oh, diakuisisi ya. Satu pabriknya untuk jadi line produksi RSV khusus itu di 2017. Beli pabrik, Bos. Ya beli pabrik dengan visi sebenarnya. Iya. Kan ada ya maksudnya visi. Itu 2017 awal ya. 2016 kita launching, setahun jalan tuh. Baru setahun jalan langsung beli pabrik ya. Karena pabrik ini kenapa kita mau? Karena kita mikir kan, kita kan harus percepatan nih. Iya. Sebenarnya mungkin aja sih kita Mas maklun gitu lah. Bukan maklun. Bikin pabrik sendiri memungkinkan karena dulu sudah terbayang lah mesin molding dan lain-lain. Cuman balik lagi ini kan yang susah tuh di helm tuh ini produk sertifikasi maksudnya. Prosesnya dilalui. Biarpun kita bisa, teman kayaknya akan panjang gitu. Kalau pabrik ini kan kebetulan SNI-nya udah jelas, dia udah juga DOT-nya udah ada, ECI-nya udah ada. Jadi kenapa nggak kita akuisisi aja maksudnya kan toh sama aja gitu. Dan dia juga punya molding beberapa yang menurut kita sangat bisa menjual. Kenapa dia nggak laku? Karena ya nggak tahu aja mungkin cara masuk ke market Indonesianya gitu. Kira kita daripada buat lagi, mending deh akuisisi aja gitu. Sekarang berarti berapa pekerja ini yang di pabrik? Lumayan banyak. Kalau di pabrik lumayan nanti tuh kita ada 1.000, 2.000. Ya lumayan banyak. Kita belum beraksara ya kemarin. Tahun depan. Mau sana sampai pandemi aja kemarin. Pandemi ya waktu itu kita mau undang wartawan untuk visit pabrik sebenarnya kan di 2020 cuma pandemi. Mungkin tahun depan lah nanti. Karena kita akan undang teman-teman wartawan dan media. Nah, rencana kedepannya apa ini, Kang? Kan taruhlah dari sisi branding udah mentok lah ini nomor 1 Indonesia sudah pakai gitu. Taruhlah dari branding nanti kira-kira kedepannya mau seperti apa ini RSV? Apakah apa gitu rencana ke depan? Apa mau produksi motor malahan gitu kan? Ya betul. Ya. Jadi kita tuh ada satu bukan keinginan sih, maksudnya kita ngelihat mimpi dan demand juga. Maksudnya kita lihat juga marketnya bahwa sekarang kan kita lihat motor listrik tuh jadi kalau saya bilang jadi salah satu produk yang ya mungkin 5 tahun lagi akan jadi kebutuhan needs ya. Ya kita lagi usahain kayak dulu lagi, jadi balik lagi kayak dulu sih, maksudnya yang awalnya kita nggak tahu apa-apa kita coba untuk olah, kita lagi pikirin. Oh jangan-jangan ini sekarang udah jalan nih belum projectnya? Belum tapi lagi coba rahasia lagi coba untuk kita mau buat motor listrik lah. Rencana kapan launching ini? Target mimpi itu? Mimpi tahu harusnya sih 2023 bisa. 2023 sudah punya motor listrik sendiri ya? RSV motor listrik sendiri. Wah, semoga kita dukung ya. Itu ya. Tapi kalau sekarang jauh lebih pede lah. Maksudnya kita jauh lebih bisa berpikir panjang karena kan pengalaman di RSV cukup 5 tahun nih luar biasa ya. Maksudnya kita nabrak sistemnya kan. Nggak tahu apa-apa, tabrak efisiensinya jadi nggak ada kan, banyak uang yang nggak efisien terbuang. Nah kalau di motor listrik ini saya yakin akan jauh lebih efisien karena networknya juga kebuka kan.
Maksudnya kita sekarang udah punya network di helm udah ada, di otomotif udah punya, wartawan kita sudah punya banyak teman yang bisa bantu. Ekosistem lah ya. Ekosistemnya sudah ada maksudnya, jadi akan jauh lebih cepat sih, bukan mudah sama aja susah sih. Cuman jauh lebih cepat menurut kita. Siap. Kedepannya doain aja. Oke, gitu obrolannya. Terima kasih Kang Richard sudah memberikan waktu buat tribunbanten.com. Sama-sama. Ada pesan nggak buat kalau milenial dari orang-orang yang inspiratif ini kan, dari Kang Richard sama, ya mau pakai Kang Ilham juga, saya Kang Ilham di Bandung ya. Di Bandung. Saya nyusul ke sini ke Jakarta ini. Disusulin ya. Pesan-pesannya apa ya? Harus semangat ya, harus ngapain kayak, atau tabrak aja dulu kan? Tabrak aja sih. Itu yang poinnya sih. Yang banyak saya belajar dari Ilham juga, memang tabrak aja. Maksudnya harus apa ya? Harus melakukan dulu gitu. Karena begitu melakukan baru tahu nih. Iya. Kadang kita kebanyakan mikir aja sih, karena itu poin penting sih menurut saya. Karena begitu jalan ya. Iya, harus jalan tabrak, nanti begitu nabrak baru tahu terusin apa enggak gitu. Iya. Baru dievaluasi ya. Baru dievaluasi. Tapi kalau kebanyakan evaluasi di awal, buang waktu jadi. Kadang akhirnya lama mikir, yang sebenarnya udah harusnya stop malah jadi mikir terus kan, mendingan ganti yang lain gitu. Jadi tabraknya dulu. Itu pesan dari Direktur RSV. Tabrak aja dulu. Orang-orang di balik helm yang dipakai Presiden Jokowi kemarin. Amin. Oke, thank you Kang Richard. Semoga sukses sehat selalu ya. Mari kita doakan. Sehat-sehat. Betul Kang? Sama-sama. Oke Tribuners, tetap saksikan terus tribunbanten.com bersama orang-orang inspiratif dan orang-orang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.